Aku perampok dengan 1001 wajah. Kena juga kamu. Detektif, rumah saya dirampok. Saya pengen pelakunya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tenang. Kalau boleh tahu, gimana ciri-ciri pelakunya? Dia punya kuping kucing. Kuping kucing? Dia kan penjahat yang selama ini aku cari. Permisi, Ukti. Pernah lihat orang ini nggak? Oh, makasih. Mana ya? Loh, dompetku mana? Di sini. Kamu? Bye-bye detektif ganteng. Dia kan? Woi, tunggu! Akhirnya ketangkap juga kamu. Real kah? Coba cek lagi. Loh, perasaan tadi aku megang tangannya. Woi, jangan kabur! Pak Abi. Detektif, cepat! Dia kabur di sana. Baik, makasih Pak. Dasar nggak pintar. Ternyata seru juga ya kejar-kejaran sama detektif ganteng. Ya, udah punya istri ternyata guys. Aku bersih-bersih dulu ya sayang. Hai. Sayang, tolong! Beruntung banget kamu jadi istri detektif ganteng. Pengen deh jadi kamu. Sayang, Halo gantengku. Tumben banget dia muji. Padahal tadi aja kalau kamu lahir pasti kamu ganteng kayak papa. Ganteng nenekmu. Muka kucing kayak masuk comberan dibilang ganteng. Ada yang nggak beres nih. Saat jalan sendirian, aku tiba-tiba didatengin influencer. pilih. Mau HP lama, apa HP baru? Pilih... Maling! Tolong! Karena HP ku dicopet, aku terpaksa minjem HP ibuku buat lacak HP ku. Ibuku bilang ke aku untuk cari HP itu, dan jangan pulang sebelum ketemu. Rencana kita berhasil, berat. Modal kota HP sama kamera, kita bisa dapetin HP. Ternyata influencer itu kerjasama bareng pencurinya. Lihat nih guys, influencer ini ternyata suka nyuri. Jangan soal nuduh ya. Itu buktinya kamu megang HP aku. Makasih ya HP satu lagi. Balikin HP ku dan HP ibuku. Motor mereka di sini. Pasti mereka nggak jauh nih dari sini. Kalau aku langsung samperin, mereka pasti kabur lagi. Aku harus cari cara lain. Udah tahu mau pesan apa? Nasi goreng seafood 2, es teh manis 2. Ditunggu ya, Pak. Dengan kunci motor ini, aku bisa ngumpetin motor mereka. Seolah motornya dicuri. Gawat, motor Bapak dicuri! Apa? Haha, HP ku balik. Beneran hilang. Tunggu, kok mbak-mbak tadi tahu kalau itu motor kita? Jangan-jangan, Bre. Duluan ya. Weh, Malek! Aku sengaja muncul di live mantan suamiku. Halo semuanya, aku Ica, mantan istrinya Farel. Ica, kamu ngapain di sini? Dulu, suamiku cuma cowok buta dan miskin. Urus nih anakmu. Tapi kan kamu ibunya yang... Ogah, repot kalau punya anak sama kamu. Mending kita cerai. Namun tiba-tiba dia jadi kaya raya. Lah, itu kan Farel. Sampai jumpa lagi ya di single Buta Father. Dia sekarang terkenal. Aku harus deketin dia. Halo Farel, kenal suara aku gak? Ica, Iya, ini aku mantan kamu. Kamu mau gak balikan? Aku nyesel udah ninggalin kamu. Kalau dia mau, aku pasti jadi kaya raya deh. enggak. Aku lebih baik sendiri. Alhamdulillah, netizen dukung aku. Makasih ya. Serius? Ya udah guys, aku mau ngobrol dulu sama istriku. Dadah. Kenapa kamu malah muncul? Aku nggak butuh kamu. Kuat. Sekarang aku udah viral. Kalau kamu ngusir aku, siap-siap dihujat ya. Berhasil. Halo semua, sekarang Bayi Farel udah punya mama. Netizen suka sama aku. Mending aku kuasain anak ini sendirian. Bisa kaya dan terkenal aku. Ya udah guys, kita udahan dulu ya. Aku mau nyusuin anakku. Bye bye. Sini anakku. Nih, udah gak mau lagi. Kamu urus tuh sendiri. Akhirnya bayi ini jadi punya aku. Pasti sebentar lagi aku bakal jadi kaya. Ini real banget sih. Diem gak?
Aku dihujat. Jelas, karena kamu memang pantas dihujat. Aku udah tahu niat kamu dari awal. Kalau dia mau, aku pasti jadi kaya raya deh. Untungnya aku ada kalung ajaib pemberian nenekku. Aku juga udah naruh kamera kecil di bayiku yang langsung live untuk merekam segala perbuatan kamu. Aku juga yang udah bayar buzzer buat pura-pura suka sama kamu, biar kedok kamu kebongkar. Sekarang rasain tuh hujatan satu warganet ke kamu. Jilbabnya nggak bikin gerah, kakak. Beli 3 diskon 1, rugi banget kalau nggak di... Hostku ketiduran waktu live. Masalahnya Doi udah berapa kali kayak gini. Dijamin kakak-kakak bakal cantik. Beli ya. Kui dibeli. Ayo check out. Kamu gimana sih? Ketiduran mulu pas live. Maaf bu, saya kecapean. Kecapean apa? Saya udah kasih kamu kerja di waktu subuh ya. Atas permintaan kamu sendiri. Saya minta maaf bu. Sekali lagi kamu ketiduran, kamu saya pecat. Aku nggak boleh ketiduran lagi. Kalau aku dipecat mau makan apa? Ingat ya, jangan ketiduran lagi. Untung kagak, rugi iya. Hai guys, ada jilbab model baru nih, banyak warnanya. Tahan ngantukmu, ayo kerja. Yang mau spill bahannya bisa komen. Ngantuk banget ya Allah. Tuh, malah molor lagi. Kamu dipecat. Saya rugi puluhan juta. Mana isi komennya? Ngetawain kamu semua lagi. Maaf bu, saya terima kok dipecat. Kalung apaan nih? Aku kalung ajaib. Aku bisa mendengarkan suara hati orang. Aku peninggalan nenek moyangmu. Kamu harus tahu, alasan pekerjamu ketiduran saat live subuh-subuh. Aku harus cari kerja di mana lagi? Yang bisa nerima aku kerja subuh cuman ini. Mana obat ibu bentar lagi habis. Aku harus kumpulin uang secepatnya. Jadi alasan kamu sering ketiduran waktu live karena kamu kerja serabutan. Ibu bos. Ibu saya sakit keras bos. Ini kan tengah malam nak. Kok kamu masih kerja sih? Iya bu, lumayan jadi host live. Bisa kerja pas subuh. Jadi uang buat beli obat ibu bisa kekumpul. Maafin saya Kira. Saya seharusnya bantuin kamu, bukan malah pecat kamu. Ini bonus buat kamu. Buat beli obat. Dan kamu nggak jadi dipecat. Kamu kira kan host live viral yang ketiduran karena live itu? Mau diwawancara nggak? Soalnya penonton itu antusias banget. Pengen tahu kehidupan kamu. Soalnya kamu pekerja keras banget. Aku malu. Ternyata dia viral dengan berita baik. Kalau gini caranya, produk dan tokoku juga bakal ikutan viral. Alhamdulillah. Aku disuruh bos mindahin kursi dari lantai 67 ke lobby. Kok yang itu kursi saya Farel? Sana, balik lagi ke lantai 67. Aku pun terpaksa balik lagi. Ini bos kursinya. Kamu ini dari tadi manggung kursi doang kerjaannya? Laporan yang saya minta mana? Udah dikerjain belum? Tapi kan... Nggak ada tapi-tapi. Gaji kamu saya potong. Bosku nyuruh aku buat naik turun lantai 1 dan 67 cuma gara-gara kursi. Kenapa nggak resign aja? Nggak bisa. Kamu cuma takut nganggur. Kau pikir ini cuma satu-satunya jalan? Di luar masih banyak jalan lain tau. Kebanyakan omon-omon kamu Ara. Kamu aja pengangguran. Justru karena aku pengangguran, aku bisa jadi apa aja. Oke deh, habis THR aku resign. Saya resign bos. Ara, kamu ngapain di sini? Ara ini keponakan saya. Saya mau pekerjakan dia, tapi posisinya penuh semua di sini. Jadi tante aku minta tolong ke aku buat bikin kamu resign, biar nggak perlu pecat kamu dan biar pesangon. Jadi kata-kata motivasi kamu waktu itu? Aku pakai bantuan kalung ajaib ini. Kalung ajaib peninggalan ibu aku ini bisa mendengar suara hati seseorang. Jadi aku tahu harus ngomong apa ke kamu. Kalau gitu, saya batal resign. Nggak ada batal resign, selamat jadi pengangguran. Ara, kerja yang serius. Ara, berisik. Tunggu orang kerja aja. Rel, mau balik kerja di kantor nggak? Enggak bos, saya soalnya udah jadi bos. Cafe ini milik saya. Kalau gitu kamu harus pekerjain Ara. Kalian teman kan? Enggak bu, saya nggak mau ikutan nepotisme kayak ibu. Kalau gini aku jadi pengangguran lagi aja deh. Batu kok dimasak? Mas, mana bisa makan batu?
Malah batu ini bisa ganjal lapar dan tahan lama. Kita itu harus hemat. Belakangan ini, ayah maksa kami hidup hemat alias frugal living. Ayo kita minum. Kok cuma satu minumannya? Ini satu berpertiga. Selain hemat, terlihat so sweet kan? Andai kan maunya es campur, nggak mau minuman kayak gini. Kamu sih, anaknya dia ngambek kan? Apa salahnya sih hidup hemat? Atau di masa depan kita ini? Minta uang jajan ya? Nih, jajan buat seminggu. Cuma gope. Beli permen aja nggak cukup. Dan Nina, ambil uang ibu aja. Main sana. Kamu tuh kenapa sih mendadak hemat? Masalahnya, hemat kamu tuh nyusahin. Kita itu harus punya banyak tabungan di masa depan. Ekonomi dunia dikabarkan akan hancur. Persiapkan tabungan kalian. Waspadalah, waspadalah. Gawat nih. Tabungan gue kan tinggal dikit. Gue harus mulai nabung lagi nih. Ini semua demi kebaikan kamu sama anak kita. Bener juga apa kata suamiku. Ekonomi lagi buruk. Kita harus hemat. Bisa nggak sih makannya tuh yang normal-normal aja? Nah, kita itu harus hemat. Soalnya kondisi keuangan dunia lagi nggak baik-baik aja. Benar itu, Nak. Kalau kita nggak punya tabungan gimana? Tapi nggak gini juga. Udahlah, dia belum ngerti apa-apa. Masa mau nabung hematnya berlebihan? Kalau ngapaan nih? Aku kalung ajaib, bisa mendengar suara hati orang lain. Aku peninggalan penghuni rumah ini sebelumnya. Masa iya sih bisa dengar suara hati? Untung istriku nggak tahu kalau semua uangku bukan ditabung, tapi buat selingkuhanku. Apa? Jadi selama ini ayah selingkuh? Tinggal dikit lagi. Tabunganku sama selingkuhanku cukup buat kawin lari. Awas aja ya, aku nggak akan biarin.